Selamat pagi ya. Hari ini saya mau bikin video Derby Madrid yang berakhir imbang 1-1. Terlepas dari kontroversi yang terjadi tadi malam, saya rasa hasil yang sangat fair bagi kedua tim, layak dapat 1 poin. Ya, dari permainan sendiri bisa dibilang di babak pertama Atletico lebih menunggu Madrid untuk kehilangan bola ya, dan terbukti gol pertama pun hadir dari Suarez yang dapat bola enak lah gitu ya dari Llorente, dan akhirnya bisa diceploskan Suarez menjadi gol. Ya, bisa dibilang itu karena Mendy yang terlambat menutup pergerakan dari Llorente sehingga terjadi gol. Lalu setelah itu kan di menit 20-30-an Madrid yang mulai menguasai pertandingan sampai terjadi handsball si Felipe itu, dan ya bisa dibilang itu menurut saya layak penalti ya, karena sudah jelas bahwa tangan si Felipe itu sedikit aktif gitu ya ketika bola itu mengenai tangannya. Memang sedikit tipis, tapi ya wasit sudah berkehendak lain, dan memang ini wasit Hernandez Cuadrat ini memang bisa dibilang parah ya. Dia memang ketika menjadi wasit ya selalu ngerugiin Madrid, tapi ya mau gimana, nggak bisa juga terlalu berharap sama keputusan wasit, dan akhirnya babak pertama pun usai. Nah, di babak kedua bisa dibilang Madrid lebih menguasai pertandingan, dapat banyak peluang, tapi saya terkejut ketika sekali counternya Atletico yang dapat peluang dari si Carrasco ditepis sama Courtois. Memang save Courtois memang sangat bagus. Lalu ada rebound juga dari Llorente yang untung aja melebar dari sisi gawang. Habis itu Suarez dapat peluang lagi, tapi untung masih bisa diselamatkan sama Courtois. Nah, lalu perubahan nih yang ditunjukkan sama Zidane. Ketika Asensio sama Rodrigo nggak perform, dia ganti Asensio dengan Valverde dan Rodrigo dengan Vinicius. Sebenarnya saya lihat nih, Vinicius yang masuk ini pasti anak gocek-gocek lagi nih. Pasti mungkin kalian ada yang berpikir kayak gitu kan, karena Vinicius ini bisa dibilang sama kayak Asensio, sama-sama nggak perform lah. Tapi saya salut ketika Vinicius lari mengejar bola dan dapat umpan dari Kroos ya waktu itu, dan Kroos berduel dengan pemain Atletico. Dia sodorkan umpan ke Benzema yang gila, sayang sekali bisa ditepis itu bolanya sama Oblak, tapi memang Oblak GG kali tadi malam. Dan ya bisa dibilang itu penampilan terbaik Vinicius yang saya lihat di musim ini, karena jarang-jarang dia ngasih assist kayak gitu, apalagi dia ngasih assist ke Benzema yang notabene dia ke Benzema juga nggak terlalu bagus hubungannya, karena ada beberapa momen di mana Vinicius ini tidak disukai oleh Benzema. Tapi setelah itu Madrid fight yang ini yang saya salut sama Madrid ya, fight-nya yang luar biasa. Mereka selalu cari ruang, cari space yang kosong biar mereka bisa melepaskan syuting. Ada syuting dari Valverde, sebelumnya di babak pertama juga ada syuting dari Casemiro yang ketahan sama Oblak. Lalu Benzema sama Casemiro berhasil melewati pertahanan Atletico, dan Casemiro bisa mengoper bola itu kepada Benzema, dan Benzema bisa dibilang menjadi pahlawan Madrid lah tadi malam. Kalau misalnya kalah tadi malam mungkin ya Atletico makin menjauh, tapi untung aja lah Benzema bisa nyetak, dan akhirnya Madrid dapat 1 poin. Kalau ditanya jujur, saya rasa berdasarkan pengamatan saya dua-duanya nggak layak menang. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Ya dari sisi Atletico, kenapa saya berani bilang mereka nggak layak menang? Karena mereka di babak kedua fully bertahan. Di babak pertama mereka bertahan juga, tapi mereka sesekali membangun serangan gitu. Mereka nggak membiarkan Madrid pegang bola. Nah, di babak kedua memang mereka fully defensif. Bisa dibilang Simeone ini menerapkan taktiknya Mourinho lah, parkir bis gitu. Dan ketika Madrid punya space, punya ruang, dan disitulah Madrid bisa mencetak gol. Nah, Madrid, kenapa saya bilang mereka nggak layak dapat 3 poin? Karena Madrid terlalu banyak peluang yang ya bisa dibilang peluang itu big chance, peluang besar gitu. Memang nggak bisa juga disalahin penyerangnya, tapi
ada sedikit lah peluang yang bisa dimanfaatkan menjadi gol. Dan Madrid kembali lagi mainnya sangat-sangat monoton. Saya lihat ketika Kroos atau Modric udah megang bola, Kroos selalu mengandalkan akurasi passingnya ke sayap, akurasi passingnya ke Mendy, akurasi passingnya ke Vasquez. Modric pun seperti itu. Casemiro juga nggak bisa berbuat apa-apa karena dia harus menopang Varane sama Nacho untuk di pertahanan. Makanya saya berani bilang Madrid nggak layak dapat 3 poin kalau main seperti ini. Makanya kalau bisa dibilang sih main kayak gini dengan sisa match yang ada di La Liga ya paling cuman ngandelin gol-gol dari luck aja gitu, gol-gol keberuntungan ya, mungkin penalti atau apa gitu kan. Karena selama ini jujur musim ini aja Madrid main bagus itu paling 1-2 match lah yang saya lihat, lainnya itu matchnya ancur-ancuran lah. Pokoknya saya bukannya nggak bersyukur Madrid dapat 1 poin ataupun nggak kalah, cuma permainan masih harus diperbaiki. Zidane nih memang bisa dibilang kepala batu lah, nggak mau ngerubah formasi, nggak mau ngerubah taktik. Mungkin saran saya ke Zidane ya, coba mungkin main kayak Ronald Koeman di Barca, main pakai 3 back terus pakai 2 full back. Kan kalau Barca kan 2 full backnya si Alba sama Dest tuh. Nah harusnya si Zidane bisa manfaatkan itu, main pakai 3 back, Varane, Nacho sama Militao, Mendy sama Vasquez itu jadi fullback. Jadi ketika Mendy sama Vasquez itu diserang, mereka tuh bisa turun bantu pertahanan. Nah, tiga gelandang yang menopang Varane sama Mendy ya mungkin KCM, Kroos, Casemiro, Modric, dan Rodrigo atau Asensio lah yang jadi korban. Makanya mainin Benzema sama Vinicius. Mungkin kalau Vinicius juga nggak perform mungkin bisa juga Rodrigo. Tapi ya bisa dibilang tadi malam itu memang lebih layak imbang daripada menang, karena Madrid secara permainan ya bisa dibilang ya nggak banget lah, nggak Madrid yang selama ini kita kenal. Mungkin ini terlepas dari banyaknya pemain yang cedera. Mungkin kalau misalnya pemain tadi malam itu full tim mungkin bisa menang, cuma ya itu kembali lagi tambah lagi keputusan wasit yang kontroversial ya. Tapi mau gimana lah kan, wasit juga manusia, dia juga bisa bikin kesalahan. Tapi ya terlepas dari hasil ini harus fokus ke depannya melawan LC, lalu lawan Atalanta, dan lawan ini Celta Vigo, lalu fokus di El Clasico nanti di bulan April ya. Itu aja dari saya. Mungkin tadi saya sedikit emosi soal di Instagram sama story WA. Mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin merasa saya terlalu menyalahkan wasit atau VAR. Tapi ya memang jujur saya berani berpendapat bahwa itu memang adalah keputusan yang sangat keliru yang diambil oleh wasit meskipun dia telah mengecek VAR. Harapan saya semoga VAR ini betul-betul memang adil, betul-betul diciptakan untuk keadilan semata, bukan hanya karena untuk membuat sepak bola lebih indah lagi begitu, biar semua tim-tim itu nggak merasa dirugikan. Karena memang bisa dibilang VAR ini di liga lain pun nggak adil kan, di Liga Inggris, di La Liga sekarang, mungkin nanti di Liga Champions pun mungkin VAR bisa aja nggak adil. Tapi ya semoga aja VAR lebih adil ke depannya, karena sepak bola yang kita inginkan itu sepak bola yang adil, bersih dari segala kontroversi yang ada. Oke, itu aja dulu. Mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya ada menyinggung kalian semuanya. Terlepas dari kontroversi, Madrid dan Atletico layak bermain imbang. Sehingga sekarang poinnya ya gapnya 5 poin, tapi Barca sama Atletico udah beda 3 poin. Oke, itu aja dulu dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Thank you for watching. Dan selamat pagi.